Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبه كل العوالم زهرة فالقول أشبه مشرقا بقدومه وبه كل العوالم زهرة فالقول أشبه مشرقا بقدومه يا 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 نبينا Hanuman Suraya
Sama-sama kita dengarkan, kita simak dan kita ikuti pembacaan sari tilawah, pembacaan tilawah Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Qari Muhammad Fikri Al-Ghazali kelas 12 IPA 1 dan sari tilawah Habibur Rahman kelas 8D. Waktu dan tempat dipersilakan. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan
di bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل عليه وسلم يا رب صل على
محمد أسرى في بدر في الكون أسرى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحرى بلاء يدعو إلى الوهاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الظالما بالطغى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالشقى والوفاء تحنن. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشر ما تقرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وشافر ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توضأ. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك جاينا الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك
الأتقياء السلام عليك يا إمام الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك جاينا الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا حبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا حبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صدق الله تمشى أشرف الرسل محمد وسلام مستقيم والله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا آله وصحبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه لله رب العالمين والصلاة والسلام على رب الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية الأولى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا فأني يكتب ولدي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلاة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوده ظاهرة وعلى باب الذي تهده رحاله فتغشى منه القيود الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين أبنك الصادق الأمين سيدنا محمد
رعايته وحفظ سر وعامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحصن بشرف الأكبر في كل موطن من موادن القرب ومظهر لازم لإمدادك في عبادك أسابيح وسير شانك لأهل ودادك سيد القومين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخلوق منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة الكرام من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تظهرنا في أركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تأخذنا في جميع أقوالنا وتقرباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإن هذا الأمين غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقنا من المؤدين ولآلك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ونونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن من العمل وأن تجعلنا من نفر هذا الحبيب وله وضاه وحمى ببركاته وشرفي وجهته أولادنا ووالدينا بعد قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأنا راية الدين القويم في جميع الأقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأنيا مأمورة معنى وصورة واكسب الله قربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وانزل علينا بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرك على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن الحصين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب
والخطايا وأدلنا في العمل بطاعتك والسلك بحكمتك قائمين وإذا توفتنا فتوفنا من المسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Yang kami hormati Pak Teguh Rusdi AKM sebagai Direktur Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta. Yang kami hormati Pak Ahmad Basyari MPDI sebagai Kepala SMP IT Nur Rahman, juga Pak Heri sebagai Sekretaris Yayasan Bina Umat Sejahtera, juga yang kami hormati Pak Fauzan sebagai Wakil SMP IT Nur Rahman, juga Dewan Guru beserta Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran sudah bisa hadir di tempat ini. Juga kami terima kasih pada Dewan Guru yang sudah membantu kelancaran acara ini. Tidak banyak yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, kami sebagai panitia mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khair kepada seluruh Dewan Guru juga yayasan yang sudah mendukung acara ini. Mudah-mudahan acara ini sebagai momentum pertama kali acara yang dipanitiai oleh DKM yang baru dengan ketuanya Pak Musahaba, gabungan antara SMA, SMP, dan pesantren. Menjelang bulan suci Ramadan ini, kami sebagai panitia mengucapkan mohon maaf seandainya pada kesempatan ini banyak kekurangannya. Tentunya sebagai manusia kami memahami banyak sekali kekurangan, dan marilah sama-sama kita sambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, ampunan, sebagai waktu kita untuk bermusahabah. Terima kasih tadi pertama pada panitia ya, telah mempersiapkan segala sesuatunya, mobil khusus berusaha sebagai ketua masjid. Kita dari pagi tadi sudah mendengarkan ada waktu tarawih baik bagus sekali, kemudian kita juga sudah membacakan tarawih di Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan tentunya kita berharap dengan pembagian tarawih tadi peringatan Isra Mi'raj ini menambah ya. Itu anak-anak itu menambah semangat kita tentang pentingnya waktu sholat ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita perbaiki sholat, mulai dari duduknya ya, dari tata tertib sholat tentunya bisa kita perbaiki. Kita harapkan, kita doakan anak-anak kita semoga tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Ini tidak gampang ini. Kalau di sini di sekolah mungkin bisa terawasi, tapi di rumah kita juga tidak tahu berat. Tapi insya Allah dengan doa kita semua, anak kita harapkan bisa tetap istiqomah melaksanakan sholat dengan angka pendukung syarat yang kemudian menghindari amal. Sekali lagi tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas kerjasama kita semua, baik dari yayasan, dari perguruan, dari sekolah, dari BKM, dari pesantren, semua membantu kita semua anak-anak kita. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj pada hari ini yang pertemuan bisa berjalan lancar, dan tentunya kita akan menunggu nih
ada ceramah dari Pak Ustaz ya. Mudah-mudahan acara kita bisa didengarkan oleh anak-anak semua ya. Kita dengarkan baik-baik nanti kisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita dengarkan dan kita simak tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Arsal Shah. Waktu dan tempat dipersilakan. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini masih lebih kencang suara Pak Gurunya nih. Suara anak-anak saya belum dengar, yang di belakang dan yang di dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putrinya di pojok sana dan yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mana jawabannya ya? Kata Rasulullah, orang yang paling bakhil, paling pelit itu adalah orang yang ketika disebut namaku, kata Rasulullah, tapi kemudian dia tidak menjawab. Salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang pertama dan yang utama saya mohon izin kepada Bapak Kiai Masdam, Pak Kiai Sahabat dan juga Pak Tengku Rusdi. Mohon maaf nih, saya semua adab ini ada di depan, mohon izin. Dan juga kepada Bapak Ibu guru sekalian yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu namanya, saya mohon izin untuk menyampaikan sesuatu karena tugasnya disuruh menyampaikan. Dan juga kepada anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMA dan SMP IT Nurul Rahman, perguruan Unggul Nurul Rahman, yang menghubungi saya namanya Pak Unggul. Tadi saya pikir jangan-jangan perguruan Unggul punyanya Pak Unggul gitu. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hitungan hari ya. Hitungan hari kita akan masuk ke bulan Ramadan, dan hitungan bulan kita sudah melewati Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Namun pertanyaan yang paling penting adalah, apa bekas dari Isra Mi'raj pada diri kita, dan apa persiapan kita yang sudah kita siapkan untuk menghadapi Ramadan? Itu pertanyaan besar. Sehingga ketika tadi ditanyakan tentang hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang Ramadan, ketika Rasulullah SAW mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang
berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan dengan ihtisaban, dengan mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang bertemu dengan Ramadan, yang ketemu bulan Ramadan, dia masuk, dia hidup sampai Ramadan datang, terus dia bergelut dengan bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah, maka sungguh orang yang seperti itu bahkan bukan cuma rugi, tapi celaka yang kan gitu. Maka pertanyaannya, yang menjadi target kita ketika masuk bulan Ramadan hanya dua saja. Jika di dalam hadis tadi adalah gimana caranya kita dapat ampunan dari Allah, dan yang kedua, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi saya sebutkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ada kata la'ala di sana, berarti ada pengharapan bahwa Ramadan itu dengan puasanya menjadikan kita orang yang bertakwa. Jadi target Ramadan kita itu cuma dua, anak-anakku sekalian. Satu, Allah ampuni dosa kita. Yang kedua, kita jadi orang bertakwa. Gimana caranya? Itu sebenarnya sudah dijawab langsung sama Allah di dalam ayat 183 tadi. Ketika Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti ayat ini khusus disampaikan, diserukan kepada orang beriman. Jika ada perintah di dalamnya, maka perintah itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya iman. Jika ada larangan di dalamnya, maka berarti larangan itu hanya bisa ditinggalkan oleh orang yang beriman. Baru kemudian Allah sebut perintahnya, diwajibkan berpuasa. Berarti modal untuk bisa berpuasa adalah keimanan. Puasa yang seperti apa? Kadang-kadang ada orang yang bertanya, Ustaz, orang yang gak beriman, orang kafir, orang non-muslim, bisa kok puasa? Dia nggak makan, dia nggak minum dari pagi sampai maghrib. Saya dulu ketika kecil, tetangga saya itu orang Kristen, tapi kita puasa, dia ikut puasa, bahkan dia hafal surat Al-Fatihah. Tapi kenapa Allah katakan ya ayyuhallazina amanu? Puasa yang hanya bisa dilakukan oleh orang beriman. Berarti puasa yang dimaksud bukanlah puasa sebagaimana yang bisa juga dilakukan oleh orang non-Islam. Jika orang non-Islam dia bisa menahan lapar, bisa menahan haus, berarti puasa yang Allah perintah bukan cuma nahan lapar dan haus. Puasa yang bahkan bukan semua orang Islam, hanya sebagian orang Islam yang bisa melaksanakannya dengan sebenar-benarnya puasa. Maka untuk bisa kita berhasil menjalankan puasa itu, modalnya cuma iman. Ya, modalnya bukan makanan. Taruh sahurnya apa, bukan puasanya apa. Ini unik nih di Indonesia. Kalau ditanya bulan Ramadan itu identiknya sama apa sih? Sama puasa. Oke. Kalau disebut puasa, yang terpikir pertama kali apa? Sahur. Apa lagi? Temannya sahur? Buka puasa. Kalau disebut sahur, yang pertama kali kepikir apa? Makan. Kalau disebut buka puasa, yang pertama kali terpikir apa? Makan juga. Maka ketika kita ngomongin Ramadan
diomongin puasa, yang diomongin sahur dan buka. Ngomongin sahur dan buka, yang diomongin makan. Berarti bulan Ramadan adalah bulan yang pikiran kita hanya ngomongin makan. Padahal bulan Ramadan itu, puasa itu ciri khasnya kita dilarang makan. Wong dilarang makan, artinya seharusnya pikiran kita jauh-jauh dari makan. Tapi ternyata yang dipikirin hanya makan. Akhirnya sahur pun makan. Padahal kalau kita ngomongin sahur, sahur itu bukan makan. Sahur itu adalah satu rentang waktu yang disebut dengan sepertiga malam yang terakhir. Itulah yang disebut dengan waktu sahur. Makanya sahur gak hanya ada di bulan Ramadan. Sahur itu ada di setiap bulan dan setiap hari sepanjang tahun. Karena dia adalah sepertiga malam. Nah, ketika bicara sepertiga malam, ketika Rasulullah katakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah, bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Maknanya bersahurlah bukan hanya makan sahur, tapi bersahurlah karena sahur itu adalah rentang waktu di sepertiga malam yang akhir. Biasanya sepertiga malam akhir itu waktu-waktu apa? Waktu-waktu tahajud kan? Maka ketika Rasulullah katakan tasaharu, artinya bersahurlah, maka bangunlah di waktu sahur itu. Ya, anak-anak tuh bangunlah di waktu sahur di sepertiga malam yang akhir. Terus kalau ditanya, ngapain kita bangun di sepertiga malam? Yang jelas nggak bengong. Ya, ibarat kita main futsal, nyewa lapangan futsal, nyewa 150.000 1 jam. Semua udah datang, udah kumpul, udah ganti baju, udah pakai celana buat main futsal, pakai baju olahraga, bolanya udah ada di tengah lapangan. Begitu pintu dibuka, mulai diperbolehkan main. Ternyata 10 orang yang siap bermain itu, yang dilakukan apa? Yang satu duduk di pojokan sambil update status. Yang satu lagi buka YouTube. Yang satu lagi buka IG-nya. Yang satu lagi lihat TikTok. Yang satu lagi mikir, ya Allah, ntar habis main futsal mau ngapain? Yang satu lagi ngambil sapu, nyapu lapangan. 1 jam begitu sampai bel bunyi, tanda waktu sewa habis, terus keluar. Kira-kira itu 10 orang yang apa? Dia keluarin uang 150.000 buat sewa lapangan, tujuannya buat main futsal. Tapi begitu udah di lapangan, udah pakai celana futsal, udah pakai baju olahraga, bola udah ada, bahkan bukan yang main futsal, malah melakukan semua aktivitas tadi di lapangan. Itu orang apa namanya? Orang sakit. Orang sakit. Orang bingung. Sama ketika Rasulullah katakan bersahurlah, bangunlah di sepertiga malam, kemudian kita bengong, kita nggak ngapa-ngapain, itu namanya orang sakit. Terus ngapain dong kita di waktu sahur? Nah, kalau mau lihat SOP-nya waktu sahur, tinggal buka salah satunya di surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
SOP itu ada yang tahu apa SOP? Tunjuk tangan. Tak katanya tadi ada hadiah. Apa itu SOP? Ada yang bisa jawab? Apa itu SOP? Nah, SOP itu Standard Operating Procedure. Ya, maksudnya apa? Sesuatu yang menjadi kebiasaan yang dilakukan. Karena kita ngomongin sahur, maka sesuatu yang biasa dilakukan di sahur itu surat Al-Muzammil. Bangun di sepertiga malam, Qumil laila illa qalila, nisfahu setengah malam, awinqus minhu qalila, atau kurangi sedikit dari setengah, ausid alaihi, atau tambahkan sedikit dari setengah malam. Untuk apa kita bangun? Ambil wudu, sholat tahajud, minimal 2 rakaat. Temennya sholat, zikir. Temennya sholat, baca doa. Setelah itu waratil Quran, baca Quran, kata Allah. Kira-kira hambatan paling utama ketika dibangunin sahur apa? Kan? Tuh. Nah, bangun. Ngapain bu? Sahur. Ngantuk. Nah, bangun. Ngapain? Sahur. Masih kenyang. Karena bayangannya sahur itu mah. Kira-kira kalau kita bangun sahur, kita ambil wudu, kita sholat sunnah 2 rakaat minimal, kita zikir, kita baca doa, kemudian kita baca Quran, masih ngantuk nggak? Hilang ngantuknya. Jadi cara paling gampang hilangin ngantuk di waktu sahur yang gitu. Kira-kira kalau kita sudah melakukan itu semua nih, sholat itu kan ruku sujud, capek nggak? Capek. Jangan bilang enggak, capek. Ya, zikir yang panjang, baca Quran, mulut kan banyak mengucap bergerak, betul nggak? Betul. Kira-kira kalau udah melakukan itu semua, haus nggak? Haus. Lapar nggak? Lapar. Maka makan sahur yang menjadi agenda penutup waktu sahur itu jadi nikmat. Kenapa? Karena kita sudah haus dan kita sudah lapar. Itulah diantara hikmah kenapa disunahkan makan sahur di ujung-ujung, di akhir-akhir waktu sahur. Maka alasan ngantuk, alasan masih kenyang terbantahkan. Kenapa? Karena bangun sahur bukan untuk makan doang, bangun sahur bukan untuk dikalahkan dengan ngantuk. Lalu apa lagi? Buka surat Az-Zariyat ayat 18. Yang mirip dengan itu di surat Ali Imran ayat 17. Apa kata Allah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu kata Allah minta ampun, istighfar. Kalau Allah suruh di waktu sahur itu istighfar, tandanya waktu sahur itu waktu yang istimewa untuk minta ampun. Kalau kita minta ampun sama Allah di waktu sahur, itu tingkat mustajabnya lebih besar daripada di waktu-waktu lain. Jadi kalau kita merasa punya banyak dosa, sering-sering minta ampun sama Allah di saat waktu sahur. Jadi ketika sahur, ya Allah perintahkan kita minta ampun. Kalau disuruh minta ampun, yang kebayang sama kita apa? Kita minta ampun karena punya dosa. Kalau dibilang punya dosa, kira-kira dosanya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau kebayang dosa banyak, yang kebayang apa? Kalau dosa banyak, maka yang kebayang apa? Apa? Neraka. Ya. Kalau dosa banyak, yang kebayang neraka. Kalau kebayangin neraka, kira-kira nangis apa ketawa? Nangis. Kalau nangis, yang berkerut pipinya apa dahinya? Ya Allah, ampuni
pipi berkerut. Tapi ya Allah. Jadi kalau orang takut yang berkerut dahinya atau pipinya? Pertanyaannya, orang susah dibangunin sahur alasannya ngantuk. Maka buat ngilangin ngantuk, apa yang dilakukan? Setel TV. Kalau setel TV di waktu sahur, acaranya apa? Toleh. Ya, kita ketemu, kita silaturahim, kita muwajahah sama siapa kalau nyetel TV di waktu sahur? Memparto, iya kan? Sama Eko Patrio, sama siapa lagi? Mengkomeng, sama para punakawan, sama para lawak. Buat ngilangin ngantuk, kita nonton lawak. Ketika kita nonton lawak, ketawa apa nangis? Ketawa. Ketika ketawa, dahi atau pipinya berkerut? Pipinya. Allah suruh kita di waktu sahur ingat dosa. Karena ingat dosa kita minta ampun. Ngebayangin dosa banyak dosa kebayang neraka kita takut. Karena takut kita nangis. Karena nangis dahi kita berkerut. Tapi yang kita lakukan, kita setel TV, nonton lawak, ketawa seakan-akan gak punya dosa. Bukan air mata yang keluar, tapi gelak tawa yang lebar. Bukan dahi yang berkerut, tapi pipi kita ya. Allah suruh kita ke utara, kita malah ke selatan. Allah suruh kita ke barat, kita malah ke timur. Kira-kira yang begitu pengen masuk surga dapat enggak? Yang begitu pengen enggak masuk neraka bisa enggak? Yang begitu kira-kira puasanya dapat ampunan enggak? Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, kita baru ngomongin sahur. Kita belum ngomongin taraweh, belum ngomongin buka puasa. Taraweh itu banyak dientengin sama orang, iya gak? Kalau ngomongin taraweh, aduh lama. Akhirnya apa? Cari yang cepet. Di sebelah sono 2-3 rakaat, di sebelah sini 11 rakaat. Yang dicari yang mana? Yang dicari yang 11 rakaat karena lebih pendek. 11 rakaat begitu dijajalin, selesainya jam 9 kurang seperempat. Wah lama. Besoknya cobain yang 2-3, selesainya jam 8:30, lebih cepat. Akhirnya apa? Besoknya dia ikut yang 2-3, tapi sholatnya 8, habis gitu pulang gitu. Bukan 8:30, jam 8 udah pulang dia sampai rumah. Curang bener. Sholatnya di yang 2-3, tapi ngambilnya cuma 8. Ketika ditanya, kagak witir. Jawabannya kayak orang soleh. Saya mau tahajud lagi ntar malam. Jadi witirnya di rumah. Betul nggak? Betul nggak? Padahal Rasulullah katakan, apa kata Rasulullah? Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam itu artinya berjamaah. Berjamaah itu artinya di masjid atau di musola. Hatta yansharif, sampai udahan, sampai kelar, sampai selesai, sampai imamnya pulang. Kira-kira tarawih itu selesainya kapan? Bukan kapan waktunya. Tandanya tarawih selesai ketika ditutup sama sholat witir. Betul ya? Kan gak ada ceritanya. Sholat tarawih imamnya setelah sholat tarawihnya selesai, kemudian diisi nama DKM. Saya mau pulang ya. Nah, kita sekalian witir, Pak Ustaz. Enggak, saya witirnya di rumah aja, soalnya mau tahajud. Ada nggak yang begitu? Kalau begitu merepotin DKM.
Kenapa? Harus sobek amplopnya lagi. Soalnya amplop disiapin buat taraweh sama witir. Karena dia kagak witir, udah dikurangin. Buka lagi, sobek lagi. Ambil amplop baru, kan repot DKM. Ya, terus kita bener nih jadi. Pertanyaannya, dia nggak witir, pasti nggak dia bangun tahajud? Belum tentu, ya kan? Kalau dia bablas, tahajudnya kagak, witirnya pun kagak. Sekalipun dia tahajud plus witir, tapi tetap pahala sholatnya berapa? Sholat tarawehnya sekian rakaat, ya udah dibalas sesuai sekian rakaat. Berapa tahajudnya? Sekian rakaat, balasannya sekian rakaat. Witirnya berapa? Sekian rakaat, balasannya sekian rakaat. Tapi kalau kita tarawehnya berjamaah di masjid sampai selesai ditutup witir, baru kita pulang udahan, walaupun tarawehnya selesai setengah 9, cepat gitu sebentar. Kan taraweh paling lama di Indonesia 40 menit, ya kan? Paling lama 40 menit, rata-rata 30, kan bentaran. Tapi dengan kita sholat yang bentaran itu, tapi berjamaah di masjid sampai ditutup witir, kata Rasulullah, kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat pahalanya seperti dia sholat semalam suntuk. Semalam suntuk artinya dia sholat dari habis isya sampai sebelum subuh, sholat kagak berhenti-berhenti. Pertanyaannya, ada yang sanggup nggak? Habis isya sholat kagak berhenti-berhenti sampai menjelang subuh. Saya yakin nggak ada yang sanggup di sini. Tapi kalau kita sholat tarawih yang tadi cuma 30 menit berjamaah di masjid sampai ditutup witir, sekalipun kita nggak tahajud malamnya, tapi sholat kita sudah dibayar sama Allah dengan pahala seperti sholat semalam suntuk. Kebanyakan kita nggak sanggup sholat semalam suntuk, tapi sanggupnya sholat semalam ngantuk. Ya, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, untuk bisa melakukan itu supaya sahurnya bukan cuma makan, supaya sahurnya bisa bangun di sepertiga malam, kemudian dia tahajud, dia zikir, dia baca doa, dia minta ampun sama Allah, baru kemudian dia tutup dengan makan, supaya ketika dia buka puasa bukan JJS, ngabuburit, jalan-jalan sore gitu. Kalau zaman saya masih SMP dulu, mungkin ada yang kenal lagu jalan sore, kita berjalan-jalan sore-sore, mencuci mata. Iya kan begitu Pak ya? Ngabuburit, kalau keluar menjelang buka di lapangan atau di jalanan, kebanyakan macet apa lengang? Macet. Kalau macet, kira-kira kita sabar apa bete? Bete. Kalau bete, saking betenya, kira-kira diem aja apa marah? Woi, itu yang di depan, maju apa? Tuh mata curhat apa? Begitu. Mohon maaf nih Betawinya keluar. Itu kosong masuk sana. Kita marah-marah, kita ngomel-ngomel sama orang, kira-kira dapat pahala apa dosa? Kira-kira merusak puasanya apa enggak? Gara-gara keluar sebentar dengan alasan mau cari nikahan, malah kita melakukan sesuatu yang merusak pahala puasa kita. Keluar, kira-kira orang numplek di jalan, laki perempuan kan? Ya kan? Kira-kira semuanya nutup aurat nggak? Agak kan? Ya, ada yang you can see bajunya, ya, bahkan ada yang you can touch, ya kan? Akhirnya apa? Kita melihat sesuatu yang diharamkan untuk dilihat. Dosa apa enggak? Rusak lagi pahala puasa kita. Padahal Rasulullah katakan lis-shaimin inda iftarihi da'watun mustajabah.
bagi orang yang berpuasa saat-saat menjelang berbuka itu doanya mustajab. Anak-anakku sekalian, saya di rumah sama istri dan anak-anak saya itu 30 menit atau secepat-cepatnya 15 menit sebelum buka puasa itu semua aktivitas sudah harus berhenti. Yang pegang HP udah tutup HP-nya, istri yang masih di dapur udah tinggalin aja, ambil wudhu, kemudian kita duduk bersama gelar sajadah, evaluasi hari ini udah apa yang dikerjain. Setelah itu kata Rasulullah, doa menjelang berbuka itu mustajab. Yuk, kamu pengen apa? Kamu pengen apa? Kamu pengen apa? Ibu mau apa? Aku ayah pengen ini. Kita minta sama-sama sama Allah. Kita doa. Itu doa saat itu tuh mustajab. Tapi banyak orang justru keluar cari dosa. Nah, sekalian, kalau punya hajat, punya keinginan, pengen apapun, baik urusan dunia ataupun akhirat, minta tuh menjelang buka puasa. Jadi buka puasa bukan hanya Allahumma laka sumtu doanya, itu mah doa mau bukanya. Sebelum buka, sebelum maghribnya datang, itu doa yang banyak. Tetapi anak-anak sekalian, semua itu tuh sahur yang benar, buka puasa yang benar, taraweh yang benar, dan banyak lagi amalan di bulan Ramadan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang modalnya kuat, modalnya cukup. Modalnya tadi apa? Iman. Kalau modalnya kurang, sulit dia. Puasanya bener kayak tadi. Akhirnya Pak, sahurnya ngantuk, sahurnya makan doang, buka puasanya JGS, ya kan? Tarawehnya cari yang cepet, potong sama witir, dan lain sebagainya. Nah, untuk punya modal yang cukup, modal iman, kita diajarin doa. Nih penutup nih, terakhir. Apa doanya yang diajarin ke kita sebelum Ramadan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan, balighna, sampaikan kita nih, kita minta sampaikan kami ya Allah ke bulan Ramadan. Itu Rajab Sya'ban mintanya keberkahan, Ramadan mintanya nyampe. Pertanyaannya kok bisa beda? Ketika kita minta sama Allah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, berkah itu apa? Berkah itu maknanya kasratul khair wa ziyadatul khair, kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus bertambah. Artinya kita minta selama bulan Rajab dan Sya'ban sama Allah, ya Allah tambahkan kebaikanku. Dan ketika bicara al-khair, maka al-khair itu adalah kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Quran dan Sunnah. Artinya apa? Supaya kita selalu dalam kebaikan, lakukan kebaikan-kebaikan yang Allah dan Rasulnya perintah. Artinya di bulan Ramadan banyakin amalan-amalan sunnah. Untuk apa? Untuk kumpulin iman supaya cukup, dapat berkah dari Allah, dan dengan berkah itu iman kita nambah. Kenapa? Karena Rasulullah katakan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil iman naik dan turun. Naiknya iman dengan ketaatan, dan taat itu pada saat kita melakukan apa yang Allah perintah. Banyak-banyak sholat sunnah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran. Ketika itu kita lakukan, ketaatan kita akan berdampak iman kita naik. Iman kita naik, kualitasnya bagus, imannya banyak, maka ngadepin puasanya akan keren. Anak-anakku sekalian, dimuliakan Allah. Ini mumpung nih, kita belum tahu Ramadan kapan kan ya? Nunggu sidang isbat. Kalau enggak, boleh jadi tanggal 22, boleh jadi tanggal 23. Sebutlah 1-2 hari ke depan misalnya. Mumpung nih 2 hari masih ada. Ibarat orang dagang, ada orang dagang pengen rugi. Nah,
Ya, tapi untuk bisa dia untung, dia harus dagang. Untuk dagang dia harus punya modal. Makin besar modalnya, makin besar keuntungan yang bisa didapat. Makin kecil modalnya, makin kecil peluang dia dapat untung. Nah, kayak orang dagang, kita mau puasa, butuh modal supaya untung. Untungnya apa? Lalakum tatakun, kan naik tuh. Mukmin, muttaqin. Untungnya kita naik jadi muttaqin, orang bertakwa, tapi kita kudu puasa. Untuk puasa modalnya apa? Modalnya iman. Makin banyak, makin kuat imannya, makin keren puasanya, makin gede untungnya. Nah, sekarang ini banyak-banyak nih, 2 hari ini lakukan amal-amal kebaikan, anak-anak sekalian. Masa dari dulu sampai sekarang puasa kita begitu-begitu doang, kagak naik kelas. Ya, dulu udah. Ini kan kelas 2 SMA ya. Kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, bahkan mungkin kelas 1 SMA sudah ada akil balik. Kalau sudah akil balik, berarti kalau buat dosanya udah motorin diri sendiri. Kapan mau dibersihin? Ngomong mati, emang mati pasti kalau tua? Enggak, banyak yang masih muda mati. Iya, emang mati kudu sakit? Enggak, banyak yang sehat mati. Jangan sampai kita mati yang kita nggak tahu kapan. Dari hidup kita sampai mati kita nggak pernah puasa dengan puasa yang keren. Maka setidaknya hari ini kita siapin, ya Allah, aku ingin puasa di tahun ini puasa yang keren. Maka kemudian siapin, datang ke sini nih, apalagi dengerin itu naikin iman, nambahin modal buat puasa. Yang awalnya nggak tahu jadi tahu, dengan ilmu kita berbuat. Orang nggak berbuat karena nggak punya ilmu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita balik Ramadan dengan berkah Rajab dan Syaban, bukan cuma sampai umur kita nyampe. Kan ada istilah akil balik kan? Akil balik itu artinya akil, akalnya sudah sampai, orang akal sempurna, orang dewasa. Terus balik itu artinya sampai, bukan umurnya sampai. Karena apa? Kalau umur, orang akil balik beda-beda umurnya. Laki-laki ada 17 sudah balik, ada yang 15 sudah balik, ada yang 12 sudah balik. Perempuan ada yang 12, ada yang 9, ada yang 7 tahun sudah balik. Apa yang menjadi indikator dia balik? Kalau perempuan dia haid, kalau laki-laki tumbuh rambut di kemaluannya, dia mimpi basah, itu tanda. Jadi ketika disebut balik itu sampai lebih kepada tandanya, tanda dewasa. Dan ketika balik Ramadan, sampai kepada Ramadan, bukan sampai umur kita, sampai di Ramadan doang, tapi bahwa di Ramadan ciri-ciri orang yang berRamadan itu apa tandanya yang sukses, dan kita sampai ke tanda itu. Dan tanda yang paling jelas tadi itu diampuni dosanya dan ketakwaan kita nambah. Tanda diampuni dosa dan bertambah ketakwaan apa? Gampang ukurnya. Setelah Ramadan minimal kebaikan kita nambah 1, keburukan kita kurang 1. Sebelum Ramadan kita punya kebaikan 5, setelah Ramadan kita nambah kebaikan jadi 6. Sebelum Ramadan keburukan kita 5, setelah Ramadan keburukan kita kurang jadi 4. Itu ukuran bahwa takwa kita naik. Karena takwa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Berarti perintah kebaikannya nambah, larangan keburukannya berkurang. Nah, aku sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berpanjang kalam. Ini pun sudah agak lama. Walau saya dikasih waktu 1 jam, tapi saya ambil 40 menit saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jadi mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini Ramadan yang keren. Dan untuk keren, modalnya harus keren. Dan modal yang keren ketika iman kita semakin nambah, dan iman nambah caranya dengan memperbanyak melakukan kebaikan. Dari sekarang lakukan kebaikan supaya iman kita kuat untuk melaksanakan Ramadan yang terbaik.
Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdal hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Dan untuk memberikan santunan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Masdar kepada Yatim. Baik. Untuk pemberian simbolis yang kedua, santunan kepada yatim, yaitu pada kesempatan yang kedua dipersilakan kepada Bapak Haji Musahabah untuk menyampaikan santunannya. Baik, silakan cium tangan kepada Bapak pimpinan kita. Untuk pemberian simbolis yang ketiga, sedianya kami mohonkan kepada Bapak Tengku Rusdi AKMM untuk memberikan santunan kepada adik-adik yatim kita. Ya, silakan berlanjut undangan kepada semuanya. Semuanya kebagian, insya Allah semuanya kebagian. Itu tadi penyerahan secara simbolis saja. Tiga kepada adik yatim yang disampaikan oleh Bapak pimpinan-pimpinan kita dari Perguruan Nurul Nur Rahman, yang mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik yatim semuanya. Dan tentunya mari sama-sama kita doakan para pimpinan-pimpinan kita Perguruan Nurul Nur Rahman senantiasa diberikan keberkahan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan
tiba, Ramadan tiba, Marhaban ya Ramadan.